Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perpustakaan dan laboratorium sebagai pusat sumber belajar pada mata kuliah pengembangan sumber daya pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Desak Putu Parmiti MS dan Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada rekan Wirayanti Nona Alar Usman dengan NIM 2211021005, dan yang kedua yaitu ada saya sendiri atas nama Putu Riandana dengan NIM 2211021007. Baiklah, adapun pembahasan yang akan kami bahas untuk waktu ke depan, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perpustakaan, dan yang kedua menjelaskan pengertian laboratorium, yang ketiga yaitu menjelaskan peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dan yang terakhir yaitu menjelaskan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan, di mana perpustakaan memainkan peran penting dalam pendidikan sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan belajar serta sumber ide-ide baru. Perpustakaan dapat mencerdaskan penggunaannya dan mencetak siswa yang berprestasi. Perpustakaan digital menawarkan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan penyimpanan informasi. Sedangkan laboratorium juga merupakan sumber belajar penting yang memungkinkan siswa untuk menerapkan teori keilmuan dalam praktik. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pertama, apakah kalian tahu apa itu perpustakaan? Jadi perpustakaan bukan hanya sekedar tumpukan buku-buku yang tidak berguna, tetapi pada prinsipnya perpustakaan harus dapat melayani atau berperan sebagai sumber informasi bagi semua yang membutuhkannya. Dengan kata lain, tumpukan buku yang dikelola dengan baik hanya dapat dianggap sebagai perpustakaan jika dapat memberikan informasi kepada semua yang membutuhkan. Dalam setiap kegiatan belajar diperlukan informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan. Seterusnya, pengetahuan itu dijadikan sebagai bahan untuk memahami atau menjelaskan suatu fenomena, memecahkan masalah, atau melakukan prediksi fenomena baru di masa yang akan datang. Informasi dapat disimpan dan dikomunikasikan dalam ragam rekaman verbal, simbol-simbol tertulis, atau film. Nah, perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis informasi dalam berbagai ragam tampilan yang sekaligus berfungsi sebagai sumber belajar. Isi koleksi perpustakaan dapat dipergunakan sebagai informasi untuk diolah menjadi pengetahuan baru. Oleh karena itu, perpustakaan dapat juga berfungsi sebagai tempat meneliti. Namun, karena isi koleksi perpustakaan juga termasuk novel dan berbagai jenis cerita lainnya, perpustakaan dikenal juga sebagai tempat hiburan untuk menyegarkan pikiran. Menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah ruangan yang merupakan bagian dari sebuah bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang digunakan untuk menyimpan buku-buku dan terbitan-terbitan lain yang bisa disimpan dalam suatu susunan untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Jadi, secara umum perpustakaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran atau pelayanan segala macam informasi, baik yang dicetak maupun yang direkam, dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, perekaman, dan lain-lain. Semua kumpulan sumber informasi yang disusun berdasarkan sistem tertentu digunakan untuk pembelajaran melalui membaca dan mencari informasi bagi semua yang membutuhkannya. Kemudian, sesuai dengan perkembangan TIK telah memungkinkan perpustakaan konvensional berkembang menjadi perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital. Nah, perpustakaan ini memberikan pelayanan untuk memperoleh informasi dalam format serta dapat diakses melalui website dalam bentuk audio, audiovisual, dan bahan perpustakaan dengan menggunakan komputer. Kemudian, pada lembaga pendidikan, perpustakaan dipergunakan oleh pembelajar mempersiapkan bahan pembelajaran dan oleh pembelajar sebagai acuan dalam belajar termasuk dalam mengerjakan tugas yang diberikan pembelajar. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara proses belajar dan membelajarkan dengan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber belajar utama setelah pembelajar dan berperan demikian penting dalam proses pembelajaran sehingga sering juga disebut jantung pendidikan lembaga pendidikan.
Koleksi perpustakaan yang terdiri atas berbagai jenis buku membantu pembelajar mengembangkan bahan pembelajaran serta membantu pembelajar dalam mendalami bahan pembelajaran yang dipelajari dalam kelas. Perpustakaan dapat juga dipergunakan sebagai indikator mutu suatu lembaga pendidikan karena semakin kaya dan mutakhir koleksi perpustakaan, semakin banyak informasi yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh pembelajar. Nah, keadaan yang demikian dapat dianggap sebagai salah satu indikator semakin bermutu proses dan hasil belajar di lembaga pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas pengertian laboratorium. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno pada tahun 2015, laboratorium merupakan salah satu sarana prasarana yang harus disediakan oleh sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Laboratorium ini dapat berbentuk laboratorium fisika, kimia, mikrobiologi, atau laboratorium pengendalian proses. Laboratorium juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium industri, dan lain-lain. Nah, penggunaan laboratorium harus didasari oleh metode keilmuan tertentu, karena hal ini membuat seluruh percobaan, penelitian, kegiatan pengujian, kalibrasi, praktik pembelajaran hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Nah, perpustakaan mempunyai peran yang signifikan untuk meningkatkan literasi informasi, minat baca, dan juga mengembangkan pengetahuan. Adanya perpustakaan sekolah, peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan mengembangkan ilmu dan juga melakukan kegiatan belajar secara mandiri dan atau secara berkelompok. Dalam perkembangannya, fungsi perpustakaan ini telah dipadukan dalam suatu unit kerja, yaitu apa yang disebut pusat sumber belajar. Begitu pentingnya peranan pusat sumber belajar ini sesuai dengan pendapat Mudofir tahun 2001, yaitu mengatakan bahwa pusat sumber belajar khususnya untuk menunjang keberhasilan belajar, baik untuk mahasiswa maupun untuk siswa sekolah lanjutan. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dimaksud untuk memfasilitasi kelancaran proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pencapaian tujuan pembelajaran ini ditunjukkan untuk pengembangan pribadi peserta didik dengan terus-menerus mendidik diri sendiri untuk memecahkan semua permasalahan, dengan meningkatkan sikap sosial dan dengan menciptakan masyarakat madani. Dan dengan demikian, perpustakaan sebagai resource center sangat bermanfaat dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui pemanfaatan sumber daya yang berbeda-beda menuju pembelajaran yang berkualitas. Jadi, secara historis, perpustakaan memiliki peran yang besar terutama dalam kemajuan iptek. Nah, secara realitas, perpustakaan juga memiliki peranan yang sama besar, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi ilmiah, di mana para sarjana, guru, dan juga para pelajar dapat menemukan berbagai kitab yang diperlukan untuk memperdalam atau memperluas ilmunya. Yang kedua sebagai mediasi pusat sumber belajar dalam proses transmisi dan informasi iptek. Yang ketiga ada konversi atau pelestarian berbagai karya sarjana atau ulama terdahulu maupun dewasa ini, serta karya langka dan klasik serta legendaris lainnya. Kemudian yang keempat sebagai sumber referensi untuk keperluan karya ilmiah seperti penulisan ilmiah dan penelitian. Nah, adapun fungsi utama perpustakaan sekolah tahap dasar adalah memberikan kontribusi awal terhadap terwujudnya tujuan sekolah dasar agar anak-anak dapat lulus sekolah dasar dengan memiliki bekal ilmu yang dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke sekolah menengah pertama, kemampuan untuk menikmati pengalaman imajinatif, kemudian menumbuhkan kemampuan bahasa dan berpikir, mengajar siswa bagaimana menggunakan dan merawat bahan perpustakaan secara efektif, dan meletakkan dasar untuk belajar mandiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya saya akan membahas peran laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Menurut Sukarso, pada tahun 2005, secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama,
sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Dan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan motorik siswa, di mana siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, yang ketiga yaitu memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat keberanian ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan, alam, dan sosial. Yang keempat ada memupuk rasa ingin tahu sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Nah, yang terakhir yaitu ada membina rasa percaya diri, di mana sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas, mana yang pertama, perpustakaan adalah institusi yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam berbagai format, baik cetak maupun digital. Yang kedua, ada laboratorium merupakan salah satu sarana prasarana yang harus disediakan oleh sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, perpustakaan mempunyai peran yang signifikan untuk meningkatkan literasi informasi, minat baca, dan juga mengembangkan pengetahuan. Yang terakhir ada peran laboratorium sebagai pusat sumber belajar sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf kepada Ibu Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.